Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Al-Fajri dengan NIM 22338012. Saya dari Departemen Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah perpindahan panas dan massa. Untuk kali ini pembahasan kita akan tertuju kepada salah satu peristiwa perpindahan panas, yaitu perpindahan panas pada wajan atau panci. Adapun topik yang akan dibahas, yang pertama mengenai latar belakang dari penelitian ini atau pengamatan atau pembelajaran tentang ini. Kemudian ada gambar sketsa alat atau peristiwa, prinsip dan cara kerja, serta usulan pemanfaatan. Adapun latar belakangnya yaitu panci dan wajan ini adalah peralatan memasak yang bekerja, yang mana ia memanfaatkan panas. Perpindahan panas konduksi terjadi melalui dasar panci atau wajan yang berada di atas panas api. Panas dari api merambat melalui logam panci atau wajan, memanaskan makanan yang berada di dalamnya. Logam adalah pengantar panas yang baik, sehingga panas dapat dengan cepat tersebar ke atas permukaan panci. Jadi syarat sebuah benda itu dapat dijadikan alat untuk memasak atau wajan, yaitu dia harus berbahan dasar konduktor atau dapat mengantarkan panas dengan baik. Kemudian menganalisis perpindahan panas pada panci atau wajan ini penting karena memahami proses ini membantu kita untuk memasak secara efisien. Perpindahan panas mempengaruhi suhu bahan makanan, waktu memasak, dan konsumsi energi. Dengan memahami bagaimana panas berpindah dapat mengoptimalkan penggunaan panas, mencegah eh, kekurangan atau kelemahan atau pemakanan waktu, kekurangan suhu, dan memastikan masakan matang dengan baik. Kemudian ini adalah bentuk sketsa alat atau peristiwa yang terjadi saat wajan kita eh, panaskan menggunakan api dari kompor. Di sini perpindahan panas terjadi secara dua cara, yaitu secara konveksi dan secara konduksi. Cara konduksi ini terjadi ketika api menyentuh langsung ke dasar wajan atau ke bagian bawah wajan. Kemudian dengan cara konduksi dia akan langsung menyebarkan panas tanpa menggunakan zat perantaranya. Kemudian sedangkan yang mengenai perpindahan panas secara konveksi itu terjadi ketika udara di dalam wajan itu berpindah, yang mana udara panas itu biasanya memiliki massa jenis lebih rendah dan udara yang dingin memiliki massa jenis yang lebih berat. Oleh karena itu makanya udara yang panas akan naik ke atas sedangkan udara yang dingin akan turun ke bawah dan kemudian akan dipanaskan lagi oleh api. Sedangkan di sini juga terdapat komponen-komponen dasar, komponen-komponen utamanya yaitu wajan atau panci, kemudian ada pegangan wajannya, kemudian ada api dan kompor. Kemudian prinsip dan cara kerjanya. Perpindahan panas ini dimulai ketika kita menyalakan kompor api, kemudian apinya menyala, kemudian akan bersentuhan langsung dengan wajan itu sehingga perpindahan panas pun terjadi. Nah, perpindahan panas ini seperti yang dikatakan tadi di wajan ini terjadi dengan dua cara, yaitu dengan cara konduksi dan cara konveksi. Sebenarnya juga ada secara radiasi, cuman cara radiasi ini tidak berdampak langsung kepada wajannya, melainkan itu berdampak kepada lingkungan sekitarnya. Jadi dia tidak terlalu berdampak lah kepada wajannya. Uh, Perpindahan panas secara konduksi yang terjadi pada wajan ini itu menggunakan rumus hukum Fourier atau juga dikenal dengan rumus konduksi. Yang mana rumusnya adalah Q sama dengan negatif K dikali A dikali dt per dx. Di mana Q ini melambangkan laju perpindahan kalor. Yang satuannya adalah watt. Kemudian K melambangkan konduktivitas termal yang merupakan sifat dari material. Yang satuannya watt per meter derajat Celcius. Sedangkan A sendiri merupakan luas penampang di mana panas mengalir
dan dilambangkan dengan meter bujur sangkar. Kemudian dt dan per dx itu merupakan gradien temperatur dalam arah x yang satuannya adalah C per M. Konduksi panas pada wajan ini dijelaskan oleh hukum Fourier yang menyatakan bahwa laju aliran panas yang dilambangkan oleh Q tadi proporsional dengan luas permukaan kontak yang dilambangkan dengan A. Dan gradien suhu, yang mana gradien suhu tadi dilambangkan dengan dt per dx sepanjang jarak dalam wajan. Konduktivitas termal atau yang dilambangkan dengan K dari bahan wajan juga memainkan peranan penting dalam menentukan seberapa efisien panas yang dapat mengalir melalui wajan tersebut. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa berdasarkan gambar ini perpindahan panas secara konduksi itu terjadi ketika api bersentuhan langsung dengan wajan. Kemudian kita lanjut ke secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi pada wajan ini terjadi ketika udara di dalam wajan itu dipanaskan oleh oleh api. Yang mana rumus konveksi itu adalah Q sama dengan H dikali A dikali delta T. Di mana Q adalah laju perpindahan panas yang satuannya dalam watt atau kalori per detik. Sedangkan H melambangkan koefisien konveksi panas. Satuannya dalam watt per meter persegi per derajat Celcius atau kalori per jam per meter persegi per derajat Celcius. Kemudian A melambangkan luas permukaan wajan yang bersentuhan dengan udara, yang satuannya dalam meter persegi. Kemudian delta T adalah selisih suhu antara wajan dan udara sekitarnya. Jadi delta T ini pada perpindahan panas secara konveksi ini juga dipengaruhi oleh udara sekitar panci ini. Kemudian lanjut ke usulan pemanfaatan yang dapat ditambahkan untuk membuat kinerja alat panci dan kompor ini menjadi lebih efisien. Yang pertama yaitu kita dapat mengoptimalkan desain burner. Desain burner kompor mendukung pembakaran yang efisien, maka kita harus memastikan desainnya efisien untuk digunakan. Burner yang dirancang dengan baik dapat menghasilkan api yang lebih kuat dan merata. Kemudian yang kedua kita juga dapat memanfaatkan isolasi termal. Isolasi termal di sini kita pertimbangkan untuk bisa dimanfaatkan karena dia dapat menahan panas agar tidak terbuang begitu saja. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.